Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu, komunitas BBB Indonesia bekerjasama dengan Vista Exhibition menyelenggarakan webinar yang berjudul Strategi Bertahan dan Berkembang UKM Pangan di Masa Pandemi Covid. Salah satu pembicaranya adalah Bapak Mukhlis Bahraini. Beliau adalah CEO dari Pachira Group yang mempresentasikan tentang teknologi memperpanjang usia simpan produk pangan UMKM. Yang rekaman dari webinar tersebut bisa Anda saksikan berikut ini. Kenal Pak Mukhlis. Ya. Mungkin barangkali ini saya Wahyu, bisa bertatap langsung dengan Pak Mukhlis ya. Pak Mukhlis ini selaku CEO Pachira Group. Websitenya benar Pak, ptpachira.com. ptpachira.com ya. Ya, benar nggak ya? Iya. Iya, monggo teman-teman nanti yang mungkin ada yang ingin tahu seperti apa sih. Yang jelas saya udah sempat lihat-lihat, ternyata Pachira Group ini sebuah perusahaan besar yang memproduksi bahan-bahan pendukung produksi makanan. Ya, nanti monggo dilihat seperti apa. Terutama malam ini Pak Mukhlis akan menjelaskan masalah teknologi. Jadi bagaimana sih produk makanan ini bisa memperpanjang umurnya sehingga aman, terutama yang berhubungan dengan materi dari Pak Adi tadi, masalah ketersediaan. Nah ini nanti akan teknologinya seperti apa dijelaskan oleh Pak Mukhlis. Waktu dan tempat silakan Pak, monggo. Oke. Jelas Pak, dan share screen-nya udah jelas juga. Sudah jelas ya, tapi di sayanya kok hilang ya? Bentar ya. Kok di sayanya kok hilang ya? Muncul ini Pak. Muncul, cuma sayanya nggak lihat. Sebentar, saya pengen lihat di mananya nih. Oke. Sudah screenshotnya sudah ada ya, kelihatan ya? Di kami hilang Pak malahan. Malah hilang, Pak. Bentar. Hilang ini. Hilang. Oke. Sekarang kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, baik. Udah muncul. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati senior kita, sahabat, teman sama-sama pengurus di PADVI, Bapak Adi S. Lukman, Mas Budi, seperjuangan satu kelas di IPB, DTIN. Juga salam kenal pada kesempatan ini dengan Pak Wahyu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semangat saya dan Pak Adi sama untuk berbagi buat teman-teman di UMKM yang pada masa pandemi ini sedang berjuang ya untuk mempertahankan bisnisnya. Tadi Pak Adi sempat menyinggung masalah shifting. Tadi saya catat nih dari apa yang disampaikan Pak Adi tadi ya. Harus cepat mau berubah ya. Lalu dari segi keamanan pangan, sanitasi ya. Jangan enggan untuk belajar teknologi karena bagaimanapun keamanan pangan, sanitasi itu terkait dengan teknologi. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita mulai saja dengan materi ini yang saya beri judul penerapan teknologi untuk memperpanjang umur simpan produk pangan UMKM. Pertama kita bahas sedikit tentang bagaimana bahan-bahan yang kita olah ini sehingga bahan-bahan itu bisa kita kendalikan sehingga keamanan pangan itu bisa tercapai, lalu daya simpannya lebih lama. Sekilas saya cerita tentang sistem manufacturing, sistem memproduksi produk pangan untuk memenangkan pasar
Jadi kalau kita kalau kita bicara tentang pengolahan pangan, harus sampai masuk pasar yang unggul dan bisa memenangkan pasar. Jadi kita berpikir secara komprehensif, mulai daripada bahan baku, lalu teknologi yang kita terapkan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, menghasilkan produk dengan melibatkan teknologi meskipun teknologi sesederhana yang kita mampu dilakukan di rumah atau di sebelah rumah atau di bagian-bagian ya katakanlah pavilion rumah ya, atau di ruko-ruko kecil ya untuk memproduksi produk kita. Namun meskipun sedemikian keterbatasan yang kita miliki, teknologi tetap kita bisa terapkan. Nanti kita diskusikan bagaimana menerapkan teknologi dalam keadaan yang terbatas. Baik, kita harus mengenal produk itu, bahan baku itu, komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kita melihat satu produk itu apa saja fisik, sebagaimana fisiknya, tanpa kita memahami apa saja yang ada di dalam bahan baku itu. Karena bahan-bahan itulah yang bekerja. Jadi kalau misalnya saya mengolah susu, ada protein di dalam susu itu, ada lemak di dalam susu itu. Kalau protein itu kena panas, dia menggumpal. Nah, jadi menggumpalnya susu itu disebabkan oleh proteinnya. Nah, kalau kita memahami protein, maka kita bisa mengendalikannya. Itu salah satu contoh ya. Begitu juga minyak. Minyak yang kita libatkan mempunyai sifat yang mudah tengik, gitu ya, baik karena udara, oksigen, maupun karena kadar air yang terkandung di dalamnya. Ketika kita menggoreng dalam keadaan bahan baku basah, nanti air itu nanti masuk ke dalam minyak, sebagian menguap, sebagian tinggal di minyak. Sehingga minyak itu nanti suatu hari ya di dalam produk itu kan, di dalam produk gorengan itu kan ada minyak yang tertinggal. Nanti minyak tertinggal itu nanti dia menyatu sama air, lama-lama dia tengik. Nah, yang bikin tengik itu minyaknya. Oleh karena itu kita pahami satu persatu di dalam bahan satu persatu komponen yang ada di dalam bahan baku tadi, sehingga kita mudah untuk mengendalikannya. Ya, ini bisa nanti dibaca, diulang. Nanti kita bisa berkomunikasi lagi bagaimana peran masing-masing bahan itu. Dan kita juga harus memahami bahan-bahan tambahan yang bisa untuk mempertahankan atau meningkatkan mutu dari produk yang kita hasilkan. Jadi kalau misalnya dia menggumpal, kita tambahkan anti gumpal ya. Kalau misalnya bahannya memisah antara minyak dengan air, kita tambahkan bahan emulsifier atau bahan pengemulsi ya. Begitu juga bahan-bahan yang mudah memisah, airnya mudah memisah, harus kita kasih bahan penstabil sedikit supaya sepanjang hari, sepanjang bulan ya, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun dia bisa stabil. Ini bahan-bahan tambahan yang harus kita pahami. Dan ini diperbolehkan dipakai oleh Badan POM. Baik. Begitu juga tentang operasi yang kita lakukan dalam mengolah bahan. Jadi kita harus paham dengan memindahkan bahan, apakah kita memindahkan bahan itu, kita pegang-pegang begitu saja, tangan kita tidak bersih, kita banyak memindah-mindahkan bahan itu, sehingga kontaknya dengan bahan-bahan yang bisa mencemarkan produk kita itu semakin mudah terjadi ya. Begitu juga dengan pindah panas, saya melihat itu banyak sekali pemborosan di UMKM itu, mereka tidak bisa mengendalikan panas sehingga banyak energi yang terbuang ya. Begitu juga tentang pelarutan ya, melarutkannya itu tidak efektif ya. Sehingga waktu melarutkannya itu butuh waktu ya. Kalau butuh waktu, butuh energi, tentu biayanya tinggi ya. Begitu juga menguapkan ketika orang bikin dodol ya. Menguapkan sampai 4 jam 5 jam ya, bikin rendang sampai 4 jam 5 jam. Begitu banyak energi yang dibuang ya. Begitu juga tadi bicara tadi masalah osmotik ya. Tadi telur asin ya. Itu kalau misalnya memahami tentang
osmosis ya, tentang osmotik gitu ya. Itu sebetulnya bikin telur asin itu tidak hanya garam yang bisa masuk, kita juga bisa perkaya rasanya. Rasa bawang putih, rasa bawang merah, bawang goreng, bawang merah goreng, kita bisa masukkan ke dalam telur asin tadi. Ini lebih variatif Pak ya. Lebih Jadi variatif, lebih variatif. Ya. Itu dengan memahami satu kaidah saja gitu. Karena itu tadi saya terkesan sekali dengan apa yang dikatakan Pak Adi tadi. Jangan kita alergi dengan teknologi ya. Belajar, bertanya sama orang yang paham, nanti kita lama-lama rohnya dari proses itu kita bisa dapatkan. Ini hanya istilah-istilah saja ketika nanti kita bicara di forum-forum, kita ikut, ada yang bicara masalah material handling kita paham, size reduction kita paham, hanya sekedar awalnya kita hanya terbiasa mendengar istilah-istilah ini. Nanti lama-lama akrab dengan istilah itu di telinga kita, lalu nanti mudah kita untuk tergerak, terdorong hati kita untuk mencari tahu lebih jauh. Searching di internet, evaporasi apa, ya kan? Ekstraksi itu apa, granulasi apa, fermentasi apa, itu dengan mudah ya di internet itu Google akan menjawabnya. Begitu juga dengan jenis kemasan, kita harus paham mana kemasan yang tahan panas, mana kemasan yang oksigen dari luar bisa masuk, tapi oksigen di dalam bahan, di dalam kemasan nggak bisa keluar. Itu ada permeable, semi permeable, itu yang begini-gini kita harus tahu supaya nanti bahan yang kita kemas itu tahan lama. Ya, sebagai contoh ilustrasi ini ada UKM ya yang saya bantu bina di Mataram. Ini ayam taliwang ini sudah 6 bulan lebih steril hanya dengan menggunakan Presto. Ini ayam di dalamnya ini ya steril udah 6 bulan, rasa oke. Jadi tidak harus pakai mesin-mesin yang berteknologi yang mahal-mahal ya. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Baik. Sekarang kita masuk ke inti pokok ya, ke pokok memperpanjang umur simpan dengan teknologi. Sekarang kita bahas dulu apa saja kerusakan-kerusakan yang umumnya terjadi pada produk UMKM. Terbentuknya gas sehingga kembung produknya, berubah menjadi asam, berjamur, berkapang, berubah warna, berubah rasa, berubah aroma, intensitas rasa menurun. Kok aroma stroberinya misalnya menurun, kok rasa dagingnya menurun, gitu ya. Kok rasa bumbunya menurun, berubah teksturnya berubah, sebelumnya kental, kok sekarang agak encer dikit, ya. Bahkan berubah bentuk. Ya. Saya punya ada UMKM yang bertanya sama saya yang dari Medan. Dia bikin coklat ya, coklat blok dia beli, dia lumerkan, dia tambahkan macam-macam lagi, lalu dikirim keluar kota ya. Kena benturan sedikit, bentuknya sudah peot gitu ya. Gitu. Lalu dia bertanya bagaimana cara lebih membuat coklat itu lebih keras sedikit, tetapi di mulut lumer. How ya. Ini teknologi. Berubah dari kental menjadi encer misalnya, terjadi pemisahan air atau minyak ya. Terjadi pemisahan air seneresis gitu ya, atau minyak ya oil off gitu ya ke atas airnya, berubah dari renyah menjadi melempem, menjadi apek atau tengik, mudah meleleh sehingga tidak keras, mudah pecah ketika dalam proses atau dalam kemasan, muncul aroma yang tidak enak ya, berubah dari lembut menjadi lebih keras, ada juga yang dari tadi yang keras jadi lembut, ada juga yang dari lembut berubah keras ya. Oke. Kemudian kerusakan disebabkan oleh mikroba yang merusak, bakteri, khamir, kapang ya. Mikroba bisa mati oleh panas tinggi. Bisa juga dia tidak aktif dengan kadar asam tinggi. Asam tinggi itu berarti pH-nya rendah. Teman-teman UMKM yang punya ini pH tadi ini salah tulis ya. P-nya harusnya kecil, hanya besar ya. Dan tekanan tinggi bisa juga menginaktifkan mikroba. Kita juga harus tahu mikroba yang merusak ya, dari aktivitasnya, metabolismenya seperti apa. Tapi jangan terlalu detail ya. Tapi sekedar tahu saja gitu ya. Oh kalau keadaan gini ini mudah rusak nih. Oleh apa? Oleh khamir. Kenapa kita harus tahu oleh khamir? Biar kita tahu nanti
metabolitnya apa, gitu ya. Oke, kalau misalnya kapang, jamur itu oke. Nah, ini bentuknya ya abu-abu, nanti lama-lama jadi hitam gitu ya. Oke, kalau kalau khamir ya menghasilkan asam dia sama aroma-aroma yang tidak disenangi ya. Kemudian indikasi kerusakannya bisa terlihat karena kembung, berubah warna ya, aroma, rasa, tadi berubah pH tadi yang sudah saya jelaskan ya. Lalu kerusakan oleh mikroba bisa dalam jangka pendek, beberapa jam saja bisa langsung rusak, bisa beberapa hari, bisa beberapa minggu, hingga beberapa bulan. Indikasi pertumbuhan si mikroba itu sebetulnya bisa kita deteksi dengan alat uji ya. Kita bisa menguji yang paling sederhana, uji total plate count atau angka lempeng total ya. Oke, kerusakan karena sifat bahan. Ada juga rusak ya, tapi karena sifat bahannya. Oleh karena tadi kenapa di awal saya singgung, kenapa kita harus memahami bahan baku itu, kenapa kita harus memahami komponen yang terdapat di dalam bahan baku itu, karena ada kerusakan produk itu karena bahannya, bahan yang bawaannya gitu ya. Air salah satu media bagi mikroba. Jadi kalau kita bisa mengendalikan air, sebetulnya mikroba bisa kita kendalikan ya. Adanya bisa sebagai zat pemisah protein dengan lemak ya gitu ya, gula produksi mudah bereaksi dengan asam amino menjadi mylat gitu ya, ada reaksi apa saja gula produksi itu. Okay. Misalnya kita ada katakanlah kita menggunakan MSG itu ada sisa asam aminonya di dalam sedikit, meskipun tidak banyak, sedikit ya. Lalu ketemu dengan kita pakai dextrose misalnya, kita pakai glukosa atau gula cair, itu nanti lama-lama jadi browning dia warnanya ya. Di buah ya ada kandungan enzim, kita mengolah nanas menjadi selai. Oh, enzim yang ada di nanas itu nggak mudah untuk diaktifkan kalau suhunya tidak mencukupi ya, sehingga kembung selainya ya. Lalu kandungan gula yang tinggi bisa merubah warna karena terpapar panas, sedikit agak kecoklatan, browning ya, karamel ya. Protein bisa menggumpal, tadi bisa saya singgung tadi masalah menggumpalnya, masalah karena panas, karena asam ya, dan lain sebagainya. Kerusakan karena proses pengolahan. Jadi karena pengolahan itu tidak kendali, ya misalnya proses panas yang tidak terkendali bisa merusak bahan ya. Proses panas yang tinggi ya, kita ingin steril, tetapi tidak terkendali tingginya, ya, karena kita tidak ukur waktunya. Bahkan kadang-kadang UMKM itu tidak punya termometer dia, ya. Jadi dipanasin saja begitu, patokannya yang penting mendidih, gitu ya. Lalu mendidihnya sampai berapa lama? Ya. Pengadukannya bagaimana? Ya. Oke. Mencampur dengan kecepatan tinggi, bukannya mencampur malahan bisa, malahan rusak. Ya. Mencampur dengan kecepatan terlalu rendah sehingga apa? Sehingga bentuknya tidak stabil, terlalu rendah. Nanti di produk itu nanti selama 1 minggu terjadi degradasi. Ya, di tengah, atas, tengah sama bawah rasanya beda. Ya. Begitu juga pembekuan bahan, ya bisa merubahkan tekstur. Jadi misalnya kan bakso, lalu dibekukan, ya nanti kita lelehkan, ya terjadi perubahan tekstur. Ya. Kemudian pendinginan yang tidak terkendali juga bisa merubah bahan. Oke, teknologi pemanasan ya. Jadi pemanasan cooking pada suhu 90-97 derajat Celcius selama 5-10 menit ya. Bisa dengan tangki. Gimana kalau nggak punya tangki? Dandang bisa. Tapi bagaimana cara mengendalikannya? Nanti kita diskusikan ya. Pemanasan untuk penguapan ya. Jadi diuapkan dikit-dikit gitu ya, kayak bikin dodol. Lalu bagaimana supaya penguapannya tidak terlalu lama, pemanasan nggak terlalu lama? Maka ada bahan-bahan yang dilibatkan di sana untuk memperpendek pemanasan itu, ya penguapan itu. Kan jadi anu ya, menjadi kurang efisien ya. Santan dibuat tidak menggunakan kepala santan, tapi menggunakan santan biasa. Ditambah air lagi, setelah tambah air diuapkan lagi, kan boros ya. Udah air ditambahkan, diuapkan lagi. Iya Pak, tapi nanti nggak matang. Oh, karena cara mematangkannya nggak dipahami dengan benar.
sehingga pemahaman mematang itu sama seperti kita masak di dapur saja. Padahal tidak harus begitu ya. Pemanasan untuk pengeringan ya. Lalu pemanasan dengan suhu tinggi ya, sangat cepat. Ini jenis-jenis peran pemanasan untuk meningkatkan atau memperpanjang usia simpan dari produk ya. Nanti kita diskusikan detailnya nanti pada sesi diskusi. Oke, bisa juga pemanasan semprot ya kayak spray dryer, tapi kan susah, harga spray dryer mahal ya. Yang mungkin yang paling sederhana ya, melakukan pemanasan pakai Presto atau pakai autoclave kalau di lab, atau pakai retort kalau di retorting vessel kalau di industri. UMKM saya pikir ya udah pakai Presto saja, tinggal pilih saja, ada yang kapasitas 20 liter, ada yang kapasitas 40 liter. Kalau nggak salah yang besar 50 liter juga ada kalau nggak salah ya. Baik, teknologi pengisian, bagaimana cara mengisi ya? Yang mengisi itu harus di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak leluasa. Jadi pengisian itu harus ada satu ruangan yang orang-orang tidak boleh keluar masuk ya. Dan itu juga udara harus sterilkan. Jadi semprot ya, pakai alkohol ya, pakai pompa Baygon itu ya. Tapi kalau memang ada dana yang cukup bisa beli seperti kompresor, nanti ada tabung ya, nanti dengan dorongan kayak orang ngecat pakai cat sembur ya, ketika orang cat pakai udara ya. Nah, itu bisa dilakukan untuk mensterilkan udara di dalam ya. Dalam keadaan tertutup, enggak bebas udara masuk. Bahkan orang tidak boleh keluar masuk di ruangan pengisian itu, enggak bebas ya. Karena udara itu yang akan ikut mencemar ketika kita melakukan pengisian di produk kita di dalam kemasan ya. Oke, pengisian itu sangat menentukan ya. Tangan harus bersih, jangan sebentar-sebentar pegang hidung ya. Batuk-batuk mana boleh, tutup mulut ya, dan sebagainya. Oke, ini yang paling mudah dilakukan oleh UMKM. Enggak awet, kasih bahan pengawet. Enggak stabil, kasih bahan penstabil. Kurang kental, kasih bahan pengental. Tidak bercampur sempurna antara minyak sama air, pakai emulsifier, ya kan? Tengi, kasih anti tengi. Caking, menggumpal, kasih anti caking. Kurang lembut, kasih bahan pelembut ya. Oke, itu yang paling simpel dilakukan. Namun ada batasannya. Karena Badan POM itu ada aturannya menggunakannya. Oleh karena itu upayakan umur simpan ini diperoleh dengan menggunakan teknologi proses. Bahan tambahan itu sebagai pelengkap saja. Ya, sebagai pelengkap saja. Jadi jangan menggantungkan produk kita, umur simpan produk kita itu dengan bahan-bahan tambahan. Ini jalan terakhir, ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa mengendalikannya, itu ada kecenderungan UMKM itu menggunakan produk-produk tambahan ini ya dalam tanda petik ya agak berlebih sedikit untuk mencapai tujuan yang dimaksud, ya. Oke. Kemasan, ya. Jadi kemasan itu juga harus kita pahami, ya. Bagaimana daya panas, daya tahan kemasan kaca misalnya ketika dia dipanas, ya. Lalu bagaimana kemasan kaleng, apakah di dalamnya itu ada ya coating yang tahan terhadap asam, ya. Misalnya kita pengen mengalengkan rendang, ingin mengalengkan itu yang dari Jogja itu, atau mengalengkan ikan, atau mengalengkan santan. Ya, santan saja kita bisa bikin di dapur, lalu kita kemas dalam kaleng, kita sterilkan bisa, ya. Kalau ada susu kental manis gitu ya, kita juga bisa bikin santan kental, ya. Manis apa tidak manisnya tergantung. Kalau kita pengen menambahkan gula jadi manis, gula itu juga pengawet. Sehingga nanti kalau orang bikin kolak, mudah, tinggal menggunakan santan kental manis, ya. Tidak hanya susu kental manis, tapi ada santan kental manis, ya. Ada juga kemasan aluminium foil. Kemasan aluminium foil itu juga kita bisa sterilkan, ya. Bisa melalui hot filling
aseptic filling kelihatannya agak sulit ya. Kalau tidak UMKM ini tidak teliti banget gitu ya, tidak betul-betul disiplin, itu agak susah aseptic filling ini. Tapi kalau memang mau, saya beritahukan trik-triknya dengan cara sederhana di dapur. Aseptic filling ini bisa kita lakukan ya. Yang paling mudah itu retorting, tapi harus menggunakan kemasan yang tahan panas. Sehingga ketika dia di retort, ketika dia direbus ulang, yang kita dalam ilmu pangan kita sebutkan post sterilisasi. Jadi sterilisasi awal sudah terjadi, lalu selama masak, selama pemanasan, lalu dimasuk dalam kemasan, lalu setelah itu dilanjutkan lagi sterilisasi kedua yang dikatakan post sterilisasi. Lalu setelah itu langsung didinginkan. Nah, ini ada beberapa jenis kemasan plastik, nanti bisa dipelajari. Udah saya beritahu tuh anunya ya di internet, tinggal diklik saja, dipelajari satu persatu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Oh, ini membangun satu lagi, ada 2 slide lagi, membangun cita rasa produk pangan. Kalau kita membangun cita rasa produk pangan itu ada 3 bagian pokok ya, yang harus kita pahami betul ya. Karena kombinasi daripada 3 bagian ini yang namanya rasa, taste, itu manis, asin, asam, pahit, umami. Manis sama asin saja pun, manis sama asin, kalau kita mampu membuat dia balance, itu saja pun sudah bisa meningkatkan kegurihan makanan kita ya. Pahit itu sebetulnya diperlukan. Tapi bagaimana menakar pahit itu sehingga kombinasi dengan manis itu menjadi bagus. Ya. Umami yang memberikan rasa gurih ya tadi ya. Lalu aroma, ya aroma ya jangan diabaikan aroma. Ya. Karena aroma ini bisa membangun persepsi, ya, menyempurnakan produk itu, ya, menjadi seakan-akan kita menikmati makanan itu, padahal itu cuma aroma, ya. Tapi bisa mempengaruhi pikiran kita, persepsi kita terhadap produk itu. Bayanginlah sirup kita makan itu kan cuma aroma kan, sama rasa manis, gitu ya, rasa asam ya. Tapi kita kebawa, kasih aroma stroberi, terbawa kalau kita tuh makan stroberi gitu, makan minum jus stroberi, padahal aroma ya. Ada terakhir itu ada mouthfeel, rasa di mulut. Ini jangan diabaikan rasa di mulut ini, karena rasa di mulut inilah ya katakanlah jantung body ya, badan rasa itu ada di mouthfeel. Jadi rasa di mulut itu ada. Jadi mungkin 70% dari rasa itu ya, total rasa itu ada di mouthfeel, ada rasa di mulut kita. Ya. Jadi misalnya kalau kita makan durian, coba kalau durian itu bentuknya kayak air, cair, kita tidak kental, tidak berbentuk pasta, itu persepsi kita itu kayak bukan durian gitu ya, meskipun aromanya durian. Oleh karena itu teksturnya itu ya, mouthfeel yang diberikan oleh durian itu dalam bentuk teksturnya itu bisa sampai 70% memaknai rasa durian itu ya. Saya kira itu barangkali ini ya bagian yang terkecil. Jadi kalau kita bicara makanan, kita bicara yang terkecil, bagian-bagian yang terkecil. Jadi tidak yang kita lihat itu zat ya, bahan zat ya. Kalau saya lihat itu misalnya gula, begitu kan, gula merah, saya lihat itu zat. Tapi yang memberikan rasa manis itu adalah glukosa, ada fruktosa di dalamnya, ada maltosa di dalamnya. Tapi itu kita bisa pelajari, searching dari internet. Karena itulah yang memberikan rasa. Komponen yang terkecil itu yang memberikan rasa. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, kalau Anda merasakan, misalnya kalau kita merasakan ini gurih, maka lanjutkanlah kita memikirkannya itu, ini komponen apa sih yang di dalam ini memberikan gurih? Gitu ya. Jadi kesanalah kita berpikir. Jadi UMKM itu ketika melihat ini enak gitu ya, lalu setelah dia merasakan enak, maka pikirannya harus tertuju kepada komponen-komponen yang terkecil yang membentuk enak itu. Nah, kalau dalam ilmu pangan nanti kita bicara molekuler, tapi kalau nanti kita bicara molekuler kepada UMKM barangkali mungkin mungkin agak mendalam, mungkin perlu ada sesi-sesi berikutnya nanti ya kalau kita ingin detail ya. Saya kira itu dulu Pak Budi, Pak Wahyu. Demikian yang saya bisa sampaikan, nanti kita perdalam melalui sesi tanya jawab diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Waduh, ini banyak sekali ya PR buat kita, teman-teman UKM khususnya yang makanan nih, yang terutama fokus di makanan. Bahwa tadi saya nyatet sih beberapa ini yang utama buat teman-teman UKM, jangan malas untuk cari atau nambah pengetahuan tentang teknologi pangan. Karena apa? Tidak semuanya teknologi pangan itu harus dengan alat yang mahal, tapi bisa kita akalin atau kita buat yang diterapkan dengan alat-alat yang sangat sederhana ya, tadi spray ya, yang penting bisa mengutamakan masalah keamanannya ya, segi kepanganannya. Terus teman-teman jangan lupa untuk terus berinovasi dengan produknya, karena saat ini terutama di kondisi pandemi, inovasi produk ini sangat diutamakan untuk jangka panjang ya. Terus berikutnya juga catatan saya itu pahami detail dari hulu sampai hilir produk teman-teman semuanya. Misal mulai dari yang tadi disampaikan Pak Muklis, dari bahan baku sampai dengan kemasan itu harus kita pikirkan, bahkan sampai mau masuk ke mulut pelanggan itu kita harus pikirkan gimana menciptakan tes yang mantap ya, ini luar biasa. Sesi berikutnya ini tanya jawab buat teman-teman yang mungkin tidak ada kesempatan untuk bertanya langsung, bisa nulis di kolom chat ya, itu bisa ditulis nama terus alamat emailnya. Kenapa email? Karena kita mungkin tidak semuanya kita bacakan. Nanti kita bisa balas dengan by email jawabannya seperti apa. Itu sama juga nomor WA ya, nomor WA dari kota mana. Nanti yang kesempatan baca saya bacakan. Itu ada beberapa yang sudah menulis di kolom Q&A. Demikian penjelasan dari Bapak Muklis Bahreni tentang teknologi memperpanjang usia simpan produk pangan UMKM. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.